Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 28 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah roh yang menghidupkan bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar rajin membaca kitab suci, memahami dasar iman kami, yaitu Kristus dalam hidup kami, sehingga kami semua dapat aman dari serangan setan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaah. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Kitab Suci Perlindungan Kita. Ayat inti terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Selama umat Allah memelihara kesetiaan kepadanya, selama mereka berpegang dengan iman yang hidup kepada Yesus, mereka berada di bawah perlindungan malaikat sorga, dan setan tidak akan diizinkan menggunakan tipu dayanya untuk membinasakan mereka. Tetapi mereka yang memisahkan diri dari Kristus melalui dosa berada dalam bahaya besar. Setan kini lebih giat daripada sebelumnya dalam permainan hidup untuk merebut jiwa-jiwa. Dan kecuali kita senantiasa berjaga, ia akan menanamkan kesombongan, cinta diri, cinta dunia, dan banyak sifat jahat lainnya dalam hati kita. Ia juga akan menggunakan segala cara untuk menggoyahkan iman kita kepada Allah dan kebenaran firman-Nya. Jika kita tidak memiliki pengalaman yang dalam akan hal-hal tentang Allah, jika kita tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang firman-Nya, kita akan ditipu hingga binasa dalam kesalahan dan tipu muslihat musuh. Doktrin palsu akan meruntuhkan dasar banyak orang, karena mereka belum belajar membedakan kebenaran dari kesalahan. Satu-satunya perlindungan kita terhadap tipu daya setan adalah mempelajari kitab suci dengan tekun, memiliki pengertian yang cerdas tentang alasan iman kita, dan setia melakukan setiap kewajiban yang kita ketahui. Memanjakan satu dosa yang kita sadari akan membawa kelemahan dan kegelapan, serta menjerumuskan kita ke dalam pencobaan yang berat. Apakah kita membuka pintu hati bagi Yesus dan menutup setiap jalan masuk bagi setan? Apakah kita setiap hari memperoleh terang yang lebih jelas dan kekuatan yang lebih besar, sehingga kita dapat berdiri dalam kebenaran Kristus? Apakah kita mengosongkan hati dari segala keegoisan dan menyucikannya sebagai persiapan untuk menerima hujan akhir dari sorga? Pekerjaan mengalahkan dosa adalah pekerjaan besar. Haruskah kita mengerjakannya dengan semangat dan ketekunan? Jika tidak, pakaian kotor kita tidak akan diambil dari kita. Kita tidak boleh berharap bahwa pakaian itu akan direnggut secara paksa. Kita harus terlebih dahulu menunjukkan keinginan untuk menyingkirkannya. Kita harus berusaha memisahkan dosa dari diri kita.
bergantung pada jasa darah Kristus, dan kemudian pada hari kesusahan, ketika musuh menekan kita, kita akan berjalan bersama para malaikat. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan, selamat Sabat. Masih ingat mimpi Yakub? Ada satu tangga yang menghubungkan bumi dan sorga. Tentang mimpi tersebut, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 184 paragraf 2. Dalam penglihatan itu, rencana penebusan disampaikan kepada Yakub, tidak sepenuhnya, tetapi bagian-bagian yang penting baginya pada saat itu. Tangga mistik yang diungkapkan kepadanya dalam mimpinya adalah tangga yang sama yang dirujuk Kristus dalam percakapannya dengan Nathanael. Ia berkata, "Engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan turun naik kepada anak manusia, sementara dalam versi King James dikatakan naik turun pada anak manusia. Yang benar adalah pada anak manusia, sebab demikianlah mimpi Yakub. Para malaikat naik turun pada tangga itu, dan tangga tersebut adalah Yesus. Masih dalam paragraf yang sama dikatakan, tangga tersebut melambangkan Yesus, media komunikasi yang ditunjuk. Seandainya ia tidak menjembatani jurang yang dibuat oleh dosa dengan jasa-jasanya sendiri, para malaikat yang melayani tidak akan dapat bersekutu dengan manusia yang jatuh. Kristus menghubungkan manusia dalam kelemahan dan ketidakberdayaannya dengan sumber kekuatan yang tak terbatas. Jadi, karena Yesuslah, maka kita dapat menerima pelayanan para malaikat. Sebab Yesuslah yang menghubungkan kita, manusia, dengan sumber segalanya, yaitu Allah Bapa. Tanpa Yesus, malaikat sorga tidak dapat melayani kita, manusia. Satu-satunya jalan agar kita dapat menerima pelayanan para malaikat adalah dengan menerima Yesus. Inilah sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 95 paragraf 2. Selama umat Allah memelihara kesetiaan kepadanya, selama mereka berpegang dengan iman yang hidup kepada Yesus, mereka berada di bawah perlindungan malaikat sorga. Dan setan tidak akan diizinkan menggunakan tipu dayanya untuk membinasakan mereka. Tetapi mereka yang memisahkan diri dari Kristus melalui dosa berada dalam bahaya besar. Inilah perlindungan kita yang terutama, berpegang pada Yesus oleh iman yang hidup dan menerima pelayanan para malaikat sorga. Maka setan tidak dapat mengalahkan kita. Lalu, mengapa renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 95 paragraf 3 yang berbunyi, satu-satunya perlindungan kita terhadap tipu daya setan adalah mempelajari kitab suci dengan tekun, memiliki pengertian yang cerdas tentang alasan iman kita, dan setia melakukan setiap kewajiban yang kita ketahui. Memanjakan satu dosa yang kita sadari akan membawa kelemahan dan kegelapan, serta menjerumuskan kita ke dalam pencobaan yang berat. Mempelajari Alkitab adalah perlindungan kita terhadap tipu daya setan. Sebab dengan mempelajari Alkitab, kita memiliki pengertian yang cerdas tentang alasan iman kita. Apakah alasan iman kita? Science of the Times tanggal 20 Oktober tahun 1887 paragraf 10 berkata, "Pahami sepenuhnya alasan-alasan iman kita dan tunjukkan melalui perkataan dan perbuatan bahwa Kristus berdiam di dalam hatimu oleh iman." Inilah pentingnya kita mempelajari Alkitab, ayat menjelaskan ayat, agar memahami bahwa Yesuslah yang berdiam di dalam hati kita oleh iman. Dan bila kita memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita, maka itulah perlindungan kita yang tertinggi. Sebab Yesus telah kalahkan setan, dan oleh kehadiran Yesus dalam hidup kita, maka kita dapat menerima pelayanan malaikat sorga. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 95 paragraf 5. Pekerjaan mengalahkan dosa adalah pekerjaan besar.
Haruskah kita mengerjakannya dengan semangat dan ketekunan? Jika tidak, pakaian kotor kita tidak akan diambil dari kita. Kita tidak boleh berharap bahwa pakaian itu akan direnggut secara paksa. Kita harus terlebih dahulu menunjukkan keinginan untuk menyingkirkannya. Kita harus berusaha memisahkan dosa dari diri kita, bergantung pada jasa darah Kristus. Dan kemudian, pada hari kesusahan ketika musuh menekan kita akan berjalan bersama para malaikat. Pekerjaan mengalahkan dosa adalah pekerjaan besar, bukan buat Yesus, sebab Yesus telah kalahkan dosa dan bahkan musnahkan setan. Pekerjaan mengalahkan dosa adalah pekerjaan besar untuk kita. Adakah kita membuka pintu hati kita kepada Yesus atau kepada setan? Inilah peperangan rohani kita. Inilah pekerjaan besar kita. Adakah kita rela untuk pakaian kotor kita dilepaskan oleh Yesus atau tidak? Sebab hanya jasa Yesus saja yang dapat singkirkan dosa, lepaskan pakaian kotor kita. Maka kita pun menjadi pemenang sebagaimana Yesus menang. Dan sekaranglah waktunya. Review and Herald tanggal 19 November tahun 1908, artikel A paragraf 8 berkata, "Sekaranglah saatnya kita mengaku dan meninggalkan dosa-dosa kita, agar dosa-dosa itu mendahului kita ke pengadilan dan dihapuskan. Sekaranglah saatnya untuk menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menunda pekerjaan ini sangat berbahaya. Setan bahkan sekarang sedang berusaha dengan bencana di laut dan darat untuk menentukan nasib sebanyak mungkin orang. Apa perlindungan umat Allah saat ini? Itu adalah hubungan yang hidup dengan sorga. Bagaimana caranya mempunyai hubungan yang hidup dengan sorga? Dengan menerima tangga Yakub. Sebab itulah satu-satunya yang menghubungkan kita dengan tahta Bapa. Itulah perlindungan kita saat ini. Dan tangga Yakub itu adalah Yesus. Karenanya, Yesuslah perlindungan kita yang terutama. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini. Penting bagi kami untuk belajar firman Tuhan, sebab itulah perlindungan kami, yaitu dengan mengerti alasan dasar iman kami. Dan alasan dasar iman kami adalah tinggalnya Kristus di dalam kami. Sebab itulah perlindungan yang terutama dan tertinggi. Dan dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, maka kami dapat menerima pelayanan para malaikat. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah roh anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah semua yang percaya membuka hati, agar Kristus yang masuk, berkuasa dalam hati kami, menanggalkan jubah kotor kami, dan menggantikan dengan jubah kebenarannya, karakternya, sehingga kami hari demi hari bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, dan saat Yesus datang kedua kali, kami dapat menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.